ibaratnya ngaku dan nutup pengurus, nutup pengelola ketika pengurus dan pengelola melanggar apa yang menjadi aturan mereka sendiri. Nah, ini sangat penting bagi koperasi. Kalau pengawasan eksternal itu ada di kami, ada di pembina, kementerian, dinas koperasi provinsi, dan dinas koperasi kota Pasuruan. Nah, apa saja terkait pembinaan, regulasi, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi, mediasi. Nah, ini peran kami Bapak Ibu sekalian. Nah, kewenangan pengawasan koperasi ini terkait tentang pemeriksaan kesehatan koperasi, yang mana di sini pemeriksaan koperasi itu hanya boleh dilaksanakan oleh orang yang sudah menduduki jabatan fungsional pengawas koperasi. Fungsional pengawas koperasi. Kalau di sini ada berapa Mas Wino? Ada 4 ya? Ada 4 mengawasi 112, masih lumayan. Kami Bapak Ibu, kami memiliki 976 koperasi, pengawasnya juga ada 4. Jadi kalau kami melaksanakan pemeriksaan kesehatan koperasi full satu tahun itu tidak akan pulang. Saya setuju, kami tidak akan pulang. Tapi makanya kami kalau pemeriksaan kesehatan, kami selalu mengutamakan bagi koperasi yang membutuhkan. Satu, karena itu digunakan sebagai persyaratan. Biasanya selain persyaratan kantor cabang, juga persyaratan pendanaan dari perbankan. Karena ada beberapa bank yang menginginkan predikat kesehatan cukup sehat dari koperasi. Atau mungkin pemeriksaan kesehatan ini juga dijadikan sebagai salah satu nilai prestis bagi kepengurusan. Misalkan di tahun ini diketuai oleh Pak A. Oh, selama pengurusan Pak A, ternyata predikat kesehatan yang dikeluarkan oleh dinas itu dengan nilai sekian, trennya naik. Nah, ini akan menjadi motivasi bagi pengurus selanjutnya. Ini bisa digunakan seperti itu. Jadi ini untuk mengukur sendiri, kepengurusan atas periode ini ternyata mendapatkan predikat kesehatan seperti ini. Nanti untuk kedepannya periode kepengurusan ini harus lebih baik lagi daripada yang dulu. Jadi biasanya seperti itu untuk memotivasi. Dan juga ada juga beberapa koperasi yang memang secara rencana kerja itu sudah menganggarkan, sudah merencanakan terkait tentang pemeriksaan kesehatan koperasi. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam penggunaan pemeriksaan kesehatan koperasi ini. Nah, ini objek pengawasannya tentunya bagi Bapak Ibu sekalian. Tadi yang saya sampaikan kalau koperasinya skala anggotanya adalah kota, ya di dinas koperasi kota. Kalau skala provinsi ada di kami, skala nasional ada di kementerian. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini berdasarkan klasifikasi usaha koperasi yang saya sampaikan tadi, berdasarkan dari jumlah anggota, modal sendiri dan aset. KUK 1 anggotanya kurang dari 5.000, kemudian modal sendirinya kurang dari 250 juta, kemudian asetnya kurang dari 2,5 miliar. Kemudian KUK 2 anggotanya antara 5.000 sampai 9.000, modal sendirinya antara 250 juta hingga 15 miliar, dan asetnya 2,5 miliar hingga 100 miliar. KUK 3 anggotanya 9.000 sampai 35.000, modal sendirinya 15 miliar sampai 40 miliar, dan asetnya 100 miliar sampai 500 miliar. KUK 4 ini yang KUK yang paling besar, yaitu anggotanya di atas 35.000 dengan modal sendiri di atas 50 miliar dan asetnya 500 miliar. Di Kota Pasuruan dari 112 tadi ada 85 dimasuk di KUK 1, 27 di KUK 2, 1 di KUK 3 ada 1, dan di KUK 4 ada 1. Mana yang masuk di KUK 3 dan 4? Ini Koperasi Wahana Bahagia. Bapak lihat tadi, Wahana Bahagia masuk di KUK 3 dengan modal sendiri di atas 15%. Saya tidak akan sebutkan modal sendirinya berapa, tapi kategori yang masuk. Jadi misalkan ya kan, Bapak Ibu merasa anggota saya di bawah 9.000.
Tetapi modal sendiri saya di atas 15M dan aset saya masih di antara KUK 2. Ketika salah satu indikator saja sudah masuk di salah satu ini, maka secara otomatis itu masuk di KUK yang ada salah satu indikatornya. Kalau saya lihat tadi di KPRI Wahana Bahagia modal sendirinya di atas 15 miliar. Kalau misalkan ini buatan sesuai dengan data, silakan nanti diubah. Tentunya melalui LPC RAT yang disampaikan. Untuk KUK 4 yaitu KPRI atau Koperasi Pegawai Negeri Perdu ada di sini. Oh Bapak, Bapak. Kalau ini di sini saya lihat modal sendirinya di atas 40 miliar. Ada sekitar 70 gitu kalau nggak salah. Nah, pembedanya apa Bapak Ibu? Ketika koperasi yang masuk di KUK 3 dan 4, ini juga untuk teman-teman Dinas Koperasi Kota Pasuruan, diwajibkan ketika kepengurusan pemilihan pengurus, sebelum pemilihan pengurus dan pengawas dilaksanakan uji kelayakan dan kepatutan oleh pembina. Ini tertuang di Permen 9 tahun 2020. Karena koperasi yang masuk ke KUK 3 dan 4 adalah koperasi yang memiliki resiko yang sangat tinggi, mulai anggotanya banyak, dana yang dikelola juga banyak. Oleh karenanya, dengan adanya fit and proper test tadi diharapkan pengelolaan koperasi itu bisa dilaksanakan secara profesional dan akuntabel. Mekanismenya seperti apa? Aku tadi ini salah Nernya Kota Pasuruan, bukan Kabupaten Jember. Mekanismenya seperti apa? Mekanismenya, jadi sebelum pemilihan pengurus dan pengawas pada RAT berikutnya, mungkin di bulan Oktober atau November itu sudah dilaksanakan rapat anggota khusus untuk memilih calon pengurus dan calon pengawas. Kemudian setelah terpilih calon pengurus dan pengawas tadi melengkapi syarat administrasi. Nah, syarat administrasinya itu ada berbagai macam. Ada yang slip, surat layanan informasi keuangan yang dikeluarkan oleh OJK. Kemudian ada SKCK juga, surat keterangan catatan kepolisian berkelakuan baik. Kemudian juga ada mengurus surat tentang tidak pernah terpilotkan atau dipilotkan baik secara pribadi ataupun korporat dari pengadilan negeri. Nah, itu 3 syarat ini yang agak susah memang. 3 syarat. Kalau syarat yang lain itu hanya mencantumkan atau menulis saja. Tapi 3 syarat ini harus diurus ke luar. Nah, setelah ini kemudian dikirimkan ke dinas kota. Dinas kota akan mengakomodir, kemudian akan dilaksanakan uji kelayakan. Setelah tes administrasi tadi lengkap, baru dilaksanakan uji kelayakan. Monggo nanti dilaksanakan di mana, bisa di koperasinya, bisa di dinas. Nah, siapa yang ngetes? Yang ngetes ini Mas Bino, pejabat fungsional ahli media atau eselon 3. Nah, monggo dibentuk. Kalau misalkan membutuhkan tenaga dari fungsional pengawas ahli media, itu bisa ke kabupaten kota terdekat atau ke provinsi atau ke kementerian untuk mengetes. Seperti contoh kemarin dari Kabupaten Probolinggo, mereka melaksanakan uji kelayakan bagi binaan mereka. Mereka mengundang kami untuk melaksanakan uji kelayakan. Secara administrasi dihandle oleh dinas kabupaten kota. Tetapi ketika sudah masuk ke uji kelayakan akan diakomodir oleh provinsi seperti itu. Karena permintaan langsung ke provinsi. Karena di sini yang fungsional ahli media itu hanya 2, Mas. Hanya Bu Indas yang di tempat saya dan Pak Eru di Kabupaten Malang. Nah, setelah itu selesai, setelah tahapan itu selesai, nanti akan muncul hasilnya, direkomendasikan atau tidak. Harapan kami hasil ini sebelum pelaksanaan rapat anggota tahunan. Nah, setelah hasil ini selesai, dinas akan bersurat kepada koperasi secara resmi bahwasanya calon pengurus ABCD, calon pengawas ABCD itu direkomendasikan atau tidak. Ya.
Kemudian kalau misalkan terkait tentang yang tidak direkomendasikan mau dipilih atau tidak, itu monggo. Tetapi kami sudah menyarankan bahwasanya si A ini direkomendasikan, si B tidak direkomendasikan. Itu yang mengartikan dipilih atau tidaknya pandangan semua. Tetapi di sini kami tidak akan mencampur, kami tidak akan ikut campur dalam pemilihan pengurus. Kami hanya memberikan cantolan. Oh, si A ini bagus, si B bagus, si C ini kurang bagus. Nah, seperti itu. Dipilih atau tidaknya itu kami kembalikan lagi kepada anggota. Jadi di sini kami tidak akan ikut campur dalam urusan pemilihan pengurus dan pengawas. Kami hanya memberikan pedoman. Oh, secara Permen 9 tahun 2020 A, B, C, D terpenuhi, direkomendasikan. Si A, B, C, D pengawas terpenuhi dan direkomendasikan. Monggo. Jadi mekanismenya seperti itu untuk KUK 3 dan KUK 4. Kemudian objek pengawasan koperasi. Nah, ini objek pengawasan tentunya pandangan semua dengan jenis pengawasan onset dan offset. Kemudian juga pengawasan bisa dilaksanakan sewaktu-waktu berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang. Kemudian laporan dari masyarakat kami juga bisa langsung masuk. Kemudian permasalahan koperasi yang memerlukan penanganan khusus dalam melibatkan instansi terkait. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, KKPKK, kertas kerja pemeriksaan kesehatan koperasi. Ada 4 indikator dalam pemeriksaan kesehatan koperasi. Ada tata kelola kelembagaan. Kemudian ada profil resiko. Profil resiko ini kami melihatnya dari Persus terkait tentang mitigasi resiko. Jadi misalkan panjenengan harus bisa membuat semacam mitigasi resiko. Jadi melihat resiko internal koperasi itu seperti apa. Misalkan terjadi suatu permasalahan, hal yang harus dilakukan oleh pengurus pengawas apa. Misalkan terjadi kerugian, apa yang sudah dilakukan oleh pengurus. Jadi harus ada antisipasinya. Kemudian kinerja keuangan dan permodalan. Khusus untuk tata kelola dan profil resiko, kita akan melakukan interview sambil melihat bukti. Buktinya apa? Dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kemudian Persus, SOP, SOM. Kemudian kinerja keuangan dan permodalan ini dari LPJ, RAT, bahkan terakhir juga dari laporan keuangan panjenengan. Nah, makanya dalam pemeriksaan kesehatan wajib disiapkan aturan internal. Kalau tidak ada itu, otomatis nanti nilainya akan jeblok. Nah, hasil pengawasan atau hasil pemeriksaan kesehatan koperasi tadi nanti ada 4. Sehat, cukup sehat, ini akan diberikan sertifikat pemeriksaan kesehatan, dan dalam pengawasan khusus yang ini nanti akan hanya diberikan surat rekomendasi, surat perbaikan. Selama tidak ada 3 bulan, tidak ada perubahan dalam 3 bulan, maka kita akan memberikan surat teguran yang kedua. Kemudian ada lagi nanti kita akan melaksanakan, nah ini mekanismenya ya, surat tegurannya 2 kali. Kemudian koperasi wajib paling lambat 3 bulan. Kemudian tingkat koperasi, jadi tingkat kesehatan koperasi ini bisa kami turunkan atau penurunan tingkat koperasi dari tahun sebelumnya jika tidak ada perbaikan dari rekomendasi yang telah kita sampaikan. Kemudian juga kita akan membatasi kegiatan koperasi. Jadi ini juga, ini Mas Binu terkait tentang pembatasan usaha koperasi bagi biasanya koperasi cabang ya, koperasi cabang yang ngapunten yang mungkin nakal-nakal, monggo itu dilaporkan ke kami. Nah, kami akan membatasi atau menutup izin usaha mereka. Jadi untuk kantor bisa memantau dan mengevaluasi, kemudian melaporkan ke kami. Kami yang akan action menutup kantor itu. Bukan berarti menutup secara keseluruhan. Kami akan membatasi kegiatan usaha mereka, yaitu usaha simpan dan pinjam. Kami tidak akan menutup ataupun ya, kami tidak akan menutup kantornya. Kalau kami tutup kantornya nanti bahaya Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalamnya kan masih ada agunan. Kalau misalkan kami tutup kemudian di bawah hari, kami yang disalahkan. Jadi itu yang terkait tentang masalah pemeriksaan
terakhir ini sanksi yang diberikan adalah pembubaran koperasi. Nah, arah kebijakan pengawasan koperasi di Jawa Timur. Di Jawa Timur ini di dinas kami, Bapak Ibu, kami memiliki 5 bidang. Ya, kami memiliki 5 bidang. Yang pertama yaitu dari bidang kelembagaan dan pengawasan, di mana ini kami konsen mengurusi, mendampingi, membina kelembagaan koperasi dan UMKM, baik itu dari perizinan, kemudian pengawasan, pendampingan penyusunan aturan internal, pendampingan penyusunan laporan keuangan ada di bidang kelembagaan dan pengawasan. Itu ada di kami di bawah pimpinan Pak Cedi Superlaksana yang setelah ini beliau akan menyampaikan materi. Kemudian yang kedua, peningkatan kualitas SDM, ini ada di UPT. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan informasi terkini masalah pelatihan perkoperasian, silahkan mendownload aplikasi Si Jawara Plus. Si Jawara Plus. Ya, PT-nya di Malang, PT-nya di Malang. Nah, nanti lalu Si Jawara Plus. Nanti ada Si Jawara dan Si Jawara Plus. Ambil yang plus, Si Jawara Plus. Kemudian yang ketiga, peningkatan kualitas produk KUKM. Ini ada di bidang perula. Ini misalkan Bapak Ibu sekalian punya binaan, ya, punya anggota yang butuh terkait tentang halal, ya, sertifikasi halal, sertifikasi merek, ya. Kemudian mungkin juga ingin mendapatkan ISO bagi sertifikat ISO bagi koperasinya, silakan mengajukan ke kami. Oke, silakan mengajukan ke kami. Walaupun memang ini terbatas, monggo, yang penting kita mengajukan dulu, siapa tahu nanti bisa mendapatkan. Kemudian penguatan akses permodalan. Nah, ini ada di bidang pembiayaan. Nah, permodalan ini kita memiliki KUR, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya Dinas Koperasi ini memiliki KUR yang kami simpan di Bank Jatim dan Bank UMKM. Bank Jatimnya khusus KUR untuk koperasi, dan Bank UMKM ini KUR khusus untuk pelaku UMKM. Mekanismenya seperti apa? Ada aplikasinya juga. Monggo di-download Si Sabda, SABDA. Nah, Sabda itu Sabda, SABDA. Sabda ini adalah aplikasi yang memudahkan bagaimana koperasi dan pelaku UMKM itu mengajukan KUR, ya, mengajukan KUR, prosesnya seperti apa, syaratnya seperti apa, kemudian sudah sampai sejauh mana prosesnya. Ada di Sabda. Nah, selain KUR dari Bank UMKM dan Bank Jatim tadi, juga kami menyelenggarakan kerjasama dengan LPDB, Lembaga Penyalur Dana Bergulir. Nah, Lembaga Penyalur Dana Bergulir ini sampai kurang lebih 200 miliar bisa diakses. Memang persyaratannya agak susah, memang. Tapi monggo berkenan silakan. Kemarin ada contoh koperasi di Lamongan, koperasi pondok pesantren, mereka mendapatkan dana bergulir, ya, mendapatkan dana bergulir itu kurang lebih 12,5 miliar. 12,5 miliar itu digunakan untuk membuat pertokoan modern, kemudian juga membuat tempat makan yang digunakan memang untuk usaha koperasi. Memang kalau koperasi sektoril bunganya kecil. Kalau tidak salah itu kurang lebih 3% untuk LPDB koperasi sektoril. Kalau untuk koperasi sektor simpan pinjam kurang lebih 6-7,6%. Tapi untuk lebih pastinya monggo nanti bisa di Sabda atau mungkin menghubungi kami akan sampaikan kepada bidang yang membidangi terkait tentang LPDB. Kemudian selanjutnya yang kelima, kami juga memiliki bidang terkait tentang perluasan akses pemasaran secara offline ataupun online. Nah, ini ada di bidang pemasaran. Jadi di kami itu ada bidang pemasaran, kemudian di kami juga ada 2 gedung, Bapak. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu sekalian ke Juanda, arah Juanda tidak melalui tol, turun di Waru, kemudian lewat jalur bawah, nanti akan melewati kantor kami. Di kantor kami ada 2 tempat pemasaran besar untuk para pelaku UMKM. Yang satu untuk makanan dan minuman di gedung CTH, yang satunya lagi terkait tentang
pemasaran produk batik ada di Galeri Batik. Jadi kalau misalkan mau cari batik dari seluruh kabupaten Jawa Timur, insya Allah ada di kami, ada di kantor kami ada. Monggo, kalau misalkan jalan-jalan ke Juanda, ke Sidoarjo bisa melewati, bisa mampir ke kantor kami. Nah, selanjutnya ini program pengawasan koperasi Jawa Timur. Kami tentunya melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan keuangan yang sudah kami laksanakan pada tahun ini. BIMTEK penyusunan aturan internal koperasi, kemudian rapat koordinasi dengan instansi terkait dengan kebijakan pengawasan koperasi di Jawa Timur. Kami juga sudah membuat FGD dengan para kepolisian di seluruh Jawa Timur, bagaimana menyatukan persepsi ketika pembina, ketika aparat ini dipanggil terkait tentang permasalahan hukum mengenai koperasi. Jangan sampai koperasi sudah masuk di ranah hukum, tetapi oleh kepolisian mereka belum tahu bagaimana sih sebenarnya koperasi itu. Karena koperasi ini adalah badan hukum yang berbeda dengan badan hukum yang lain. Kami anggap badan hukum yang sangat unik karena mereka bisa berdiri sendiri, mereka memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian kami juga menyelenggarakan rapat evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan rapat anggota tahunan. Ini yang sedang kami laksanakan. Insya Allah minggu depan kami laksanakan. Ini per Bangorwil loh Pak Ibu. Per Bangorwil kami laksanakan. Insya Allah minggu depan ada di Bangorwil Madiun. Kemudian pemeriksaan kesehatan koperasi. Nah, ini target kami ada 80 koperasi yang kami periksa pada tahun ini. Itu pun sudah menyita banyak waktu kami. Belum lagi yang seharusnya memang yang secara wajib, karena memang pemeriksaan kesehatan itu bukan karena keinginan dari koperasi saja, tetapi kewajiban kami selaku pemerintah untuk memeriksa kesehatan. Itu ada 600 koperasi yang wajib kami periksa. Tapi karena keterbatasan kami agendakan tahun ini hanya 80 koperasi. Kemudian kami juga memiliki sistem informasi jaringan pengawasan dan pelaporan koperasi. Ini khusus bagi koperasi binaan kami. Jadi koperasi binaan kami memberikan aplikasi ke mereka bisa mengisi data diri mereka sendiri. Jadi kami akan tahu, oh koperasi A ternyata memiliki aset berapa besar ini, kemudian memiliki kantor cabang berapa. Jadi mereka secara master data itu memiliki data mereka sendiri dan melaporkan ke kami. Itu yang ada di Sijabri kami, Sistem Informasi Jaringan Pengawasan dan Pelaporan Koperasi. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebelum selesai ini izinkan kami menyampaikan strategi khusus yang mungkin bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan usaha koperasi, karena ini tidak bisa ditinggalkan. Yang pertama tentunya kolaborasi ini adalah kerjasama antar koperasi atau koperasi dengan badan hukum lain. Panjenengan harus bisa membuka peluang bisa bekerja sama dengan pihak lainnya. Kemudian yang kedua adalah kontribusi. Yang saya sampaikan tadi, kontribusi itu berasal dari anggota, tidak hanya simpanan, tidak hanya dari modal. Kontribusi itu juga dari penggunaan layanan pinjaman. Misalkan panjenengan semua punya toko, punya usaha toko, sampaikan kepada anggota, lebih baik anggota berbelanja di toko koperasi. Nah, sampaikan juga kepada anggota, minta tolong anggota itu juga sebagai agen dari koperasi, menyampaikan ke masyarakat yang lain untuk koperasi, jadi untuk berbelanja di koperasi. Nah, itulah yang dinamakan kontribusi anggota. Jadi kontribusi anggota itu tidak hanya pada simpanan pokok dan simpanan wajib saja, tidak hanya pada modal. Kemudian yang ketiga adalah digitalisasi. Nah, digitalisasi ini penting, kita harus tadi segera berbenah, kita harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada saat ini. Kemudian yang keempat, regenerasi. Nah, regenerasi ini juga tidak bisa lepas dari digitalisasi tadi. Karena apa? Digitalisasi ini membutuhkan anak-anak muda. Kami mengharapkan regenerasi ini bukan kami mengesampingkan orang yang sudah tua atau orang yang sudah sepuh, tapi kami ingin adanya kolaborasi antara orang yang memiliki ketokohan dalam koperasi bisa mengajak ataupun menggandeng anak-anak muda, yang mana anak-anak muda ini memiliki ide kreatif
bagaimana pengembangan usaha mengikuti perkembangan zaman. Itu yang kami harapkan Bapak Ibu. Kemudian yang kelima dan yang terakhir ini adalah kompetensi. Nah, kompetensi ini kami mengharapkan selalu ditingkatkan bagaimana kompetensi bagi seluruh pengurus dan pengawas. Kompetensi ini bisa berupa tadi SKKNI atau pelatihan yang diberikan oleh dinas koperasi, oleh pembina. Kemudian juga terkait penggunaan dan dana sisa hasil usaha pada rekening dana pendidikan. Nah, dana pendidikan ini kami mohon untuk dioptimalkan bagi kompetensi baik itu pengurus, pengawas, pengelola dan seluruh anggota jika memungkinkan. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Monggo, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Silakan kami buka sampai jam berapa?